Besar Kodari. Honoris causa. Profesor satu putaran. Makasih Bang Karni. Mungkin saya nyambung aja dari diskusi antara Adian dengan Fadlizon tadi soal 16 lembaga survei. Jadi saya kira kesalahannya Adian dan Fadlizon adalah mereka berbicara tentang 16 lembaga secara umum, tapi tidak menyebut lembaganya apa saja. Kita kalau bicara track record, kita harus bicara lembaga yang dimaksud itu dengan sangat-sangat jelas ya. Harus disebut nama lembaganya, nggak bisa kita menyebut secara umum. Jadi karena ini disebut oleh Adian ada di websitenya PKS, lalu saya browsing dan benar ternyata muncul berita itu. Saya bacakan aja bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Okezone, Minggu tanggal 6 Juli 2014 ada 16 lembaga survei yang menggelar survei elektabilitas di mana Prabowo Subianto Hatta Rajasa itu unggul. Saya sebutkan nama-nama lembaganya Bang. Indonesia Network Election Survey disingkat INES. Pusat Data Bersatu disingkat PDB. Institut Survei Indonesia disingkat ISI. Institut Indonesian Development Monitoring IDM, kemudian ada Political Communication Institute atau Polkom, Lembaga Survei Jakarta LSJ, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis Puskaptis, Lembaga Survei Nasional atau LSN, Media Survei Nasional, Evelo, Fakultas Ekonomi Manajemen Institut Pertanian Bogor, Indonesia Research Center IRC, Forum Indonesia Maju Forima, Vox Populi Survei, Recto Verso, Oranye Survei Indonesia OSI, dan seterusnya. Intinya lembaga survei Anda tidak terlibat. Tidak termasuk lembaga itu. Jadi Indobarometer menemukan pada 2014 yang unggul memang Jokowi dengan Yusuf Kalla. Begitu juga beberapa lembaga yang saya coba cek lagi datanya karena saya terus terang juga nggak apalagi data 10 tahun yang lalu ya. Ya seperti indikator politik dan beberapa lembaga lainnya begitu. Nah 16 lembaga yang tadi disebut pada hari ini mayoritas setahu saya udah nggak kedengaran lagi namanya. Jadi mungkin ini lembaga-lembaga yang hadir seperti jamur di musim hujan. Jadi dia hanya hadir sesaat untuk kemudian menghilang ya tanpa rekam jejak. Kalaupun misalnya dia muncul lagi sekarang ya mungkin harus dicatat bagaimana track record mereka pada tahun 2014. Nah tahun 2019 Indobarometer survei ya juga menemukan yang unggul adalah Jokowi dengan pada waktu itu Pak Maruf Amin ya. Termasuk juga mungkin teman-teman seperti indikator politik, lembaga survei Indonesia. Nah kenapa nama-nama itu yang saya sebut dan saya katakan di sini terus terang karena satu, itu teman-teman yang dulu pernah bersama-sama dengan saya. Waktu sama-sama mendirikan Lembaga Survei Indonesia. Saya adalah Direktur Riset pertama Lembaga Survei Indonesia yang berdiri pada tahun 2003. Dan pada tahun 2004, ya cuman ada Lembaga Survei Indonesia, praktis satu-satunya pada waktu itu yang melaksanakan survei dengan hasil yang alhamdulillah memang menemukan bahwa yang unggul adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Terus terang pada waktu itu memang belum banyak yang percaya dengan lembaga survei. 2009 Indobarometer sudah ada karena berdiri tahun 2006 akhir, 2007 awal. Ya sama juga temuannya bahwa SBY memang sudah unggul dan sesuai dengan apa yang ditemukan pada waktu itu akhirnya yang menang adalah pasangan SBY dengan Budiono. Malah saya buka-buka lagi itu tahun 2009. Mas Jazil ya, karena kebetulan 2024 ini mirip begitu situasinya dengan 2009. Dari sekian banyak pemilu kita, ya tahun 2014 ada 5 pasang, 2014-2019 2 pasang, praktis yang sama dengan 2024 ini hanya tahun 2009. Nah saya buka data beberapa bulan, saya minta sama staf coba tolong lihat data-data yang udah nggak jauh-jauh dengan pemilu. Pada waktu itu ada 2 survei yang dilaksanakan oleh Indobarometer sebelum coblosan. Survei SBY dengan Budiono
kira-kira mungkin 2 bulan kalau nggak salah sebelum coblosan itu 2 bulan atau 3 bulan itu angkanya 70%. Kemudian 2 minggu mungkin sebelum coblosan itu angkanya 63% dan akhirnya finishnya di angka 60%. Nah 2009 itu kalau nggak salah malah lebih menarik lagi. Salah satu pembicara rilis survei, kan biasanya kita kalau rilis survei ngundang pembicara ya, mungkin Mas Jazil, Fadli juga, mungkin Adian juga pernah saya undang barangkali ya. Waktu itu namanya Anies Baswedan. Jadi Mas Anies itu pernah menjadi komentator surveinya Indobarometer. Kalau nggak salah tahun 2009 ya. Nanti mudah-mudahan nggak salah, harus saya cek-cek lagi. Karena ya seperti kata Bang Karni. Ini kenapa jadi promosi Indobarometer? Loh, saya ini bukan promosi Indobarometer. Saya cuma bisa... Gini bang. Menurut saya lanjutin dulu ya. Saya cuma bisa cerita. Saya ini sedang cerita. Tadi kan Bang Adian kan mengatakan lembaga survei itu bisa benar bisa salah. Kalau Indobarometer dalam tiap pilpres selalu benar, alhamdulillah. Begini. Nah, iya itulah. Begini, Bang, makanya saya sedang berusaha menjelaskan. Pertama kita samakan dulu. Iya. Yang bisa mengatakan tidak baik atau baik segala macam sebuah lembaga survei bukan abang. Tapi namanya Persepi dan kenapa bukan saya? Saya yang melaksanakan survei kok. Bukan dong. Dan saya cuma menceritakan fakta-fakta yang tidak sudah terjadi. etis kalau kemudian abang sebagai Indobarometer itu berdiri lebih awal daripada Persepi. Abang itu tidak menjadi jaminan bahwa abang boleh menghakimi yang lain. Nggak bisa. Nggak, makanya saya ini sedang menghakimi siapa? Saya ini sedang menceritakan hasil survei saya saja. Kalau misalnya mereka survei lagi saat ini, begini, nggak. Gini loh bang. Sesama biskota jangan saling mendahului lah, kira-kira seperti itu. Gak masalah, kalau saya gak masalah. Gimana masalahnya? Kita menceritakan, gini loh, kita ini sedang menceritakan track record kita. Yang gak boleh itu kita tidak menceritakan yang sebenarnya tentang track record kita. Sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Kalau bukan track record, kita mau menceritakan apa lagi Bang Adian? Makanya kemudian kita bilang periksa rekam jejak capres itu penting, abang. Lo kenapa jadi kecapres orang sedang ngomongin survei kok? Justru sekarang Anda yang tadi berlaku saya kira kepada Fadlizon, kita lagi ngomongin survei, Anda ngomongin mengenai capres. Saya juga pengen dengar dulu hasilnya. Iya, ini kan semua ini kan mendengarkan. Kan saya ini orang survei. Bang Fadli itu, mohon maaf, nggak bisa jawab Bang Adian secara detail karena beliau bukan orang survei. Saya ini kompetensinya di bidang survei, pengalaman saya praktek survei, maka saya ceritakan apa yang terjadi pada dunia survei. Abang tidak menceritakan apa yang terjadi dalam dunia survei. Loh? Yang enggak. Yang abang sampaikan adalah 16 ini seolah-olah perlu diragukan ketika dia menyampaikan hasil survei sekarang. Loh, ya bisa jadi kan orang kan bisa. percaya nggak percaya berdasarkan track record sebelumnya. Enggak, saya fair saja loh, kalau Pak. misalnya ini Indobarometer dalam beberapa kali pilpres antara lembaga survei nggak bisa saling menjatuhkan seperti itu. Ya oke, kalau Anda nggak setuju, kalau kemudian bukan lembaga survei yang bicara, lain soal. Kalau kemudian abang sebagai lembaga survei mengatakan lembaga survei lain tidak bisa bertindak terhadap lembaga-lembaga itu. Kalau lembaga-lembaga itu tidak tergabung di Persepi, nggak relevan juga pernyataan Anda itu. Bukan, ada 6 asosiasi lembaga survei, Bang. Iya kan saya ngomongkan Persepi. Bukan, tadi artinya bahwa yang bukan. Ada 6 asosiasi lembaga survei. Oke, gini. Ada Persepi, ada segala macam. Saya cabut ya. Oke. Soal kalau bagaimana survei mereka yang harus memberikan sanksi apakah itu baik, buruk segala macam, bukan sesama lembaga survei, tapi asosiasinya. Karena asosiasinya punya mekanisme untuk mengatur bagaimana cara menyampaikan survei, menyampaikan sanksi, etik atau tidak dan sebagainya. Menurutku Bang, maaf Bang ya, pernyataan abang menghakimi sama lembaga survei itu sangat tidak etis. Ya saya sudah cabut. Makanya saya mau cuma membatasi omongan saya pada hasil tahun 2014. Itu pun saya membacakan berita yang sumbernya saya dapat dari Anda. Sekarang kita kembali ke temanya. Iya, oke, baik Bang. Jadi begini, pertama kalau kita melihat pilpres pada perkembangan terakhir, kan ini temanya kan perkembangan terakhir ya Bang ya. Iyalah. Saya melihat alhamdulillah kalau kita bicara calon presiden, peristiwa bersama yang besar kemarin itu kan adalah acara debat. Jadi sudah ada debat 5 kali, yang terakhir kemarin menurut saya sangat kondusif, sangat sejuk. Bagaimana dalam acara debat tersebut kemudian ya suasananya adem lah ya, dan penutup masing-masing juga saya kira juga bagus ya, tentu dalam proporsi mereka masing-masing. Nah yang kedua kalau saya melihat
memang dari hasil survei yang terakhir ya, ini yang saya kutip ya, misalnya dari pada hari ini keluar tuh dari Populi Center, angkanya 52,5, lalu kemudian untuk Prabowo dan Gibran, lalu kemudian survei untuk Anies dan Muhaimin seingat saya 22,1, lalu untuk Ganjar Mahfud 16,9, kemudian belum memutuskan 6,6 dan tidak tahu tidak menjawab itu 2,2%. Maka kemudian kalau dilihat tren hasil survei semenjak penetapan calon, ini polanya ini kemungkinan ada peluang selesai dalam satu putaran, sekali putaran, di mana ada paslon yang mendapatkan suara di atas 50% plus 1. Dan angka itu akan diperoleh oleh pasangan Prabowo Gibran, begitu. Nah, apakah kemudian ada peluang 2 kali putaran? Tentu saja kemungkinan itu selalu ada, ya. Tetapi kalau pakai survei sebagai potret pada hari ini, kemudian dibandingkan dengan potret-potret sebelumnya di mana kita melihat yang namanya tren, maka peluang sekali putaran itu memang terbuka. Itu survei siapa, Bang? Populi Center. Populi Center. Maaf Bang, lembaga survei yang sama itu juga yang salah dalam salah satu paparannya 103%. Begini, saya nggak tahu persis ya. Bukan, artinya enggak. Yang Anda kutip itu data yang mana? Ini ada videonya, kalau Bang. Misalnya, ya bisa saja artinya kalau kemudian dia salah, dia pernah salah. Ketika di total hasil surveinya 103%. Iya, bisa aja dalam teknis ketika menjumlahkan itu terjadi kesalahan memasukkan angka. Tapi itu berbeda dengan kesalahan proses data di lapangan, Pak Dian. Nah, kalau kemudian Bang, masukin data lebih mudah dibandingkan melakukan tabulasi data. Oh iya. Betul. Nah, betul. yang mudah saja salah, gimana yang berat? Enggak juga. Abang kan membandingkan ini loh, ketika membuat abang laporan, ketika membuat laporan, ya kadang-kadang kita itu jangankan angka, huruf pun bisa salah ketik gitu. Sesederhana itu saja kalau menurut saya. Yang penting setelah terjadi kesalahan kan bisa dikoreksi. Mohon maaf, angka yang kemarin itu salah enter, maka kemudian dikoreksi. Angka yang benar begini. Itu yang namanya errata. Ya, media wartawan pun juga bisa. Dunia akademik juga bisa begitu. Di jurnal pun bisa terjadi. Artinya sampai di titik ini kita bersepakat lembaga survei bisa salah, pernah salah. Bisa. Sepakat Bang, sepakat. Nah, karena itu pula maka kemudian saya juga sebetulnya tidak hanya berpatokan kepada Populi Center ini saja. Saya masih Coba menunggu. yang dari Pak Kodari aja hasil surveinya gimana? Oh, saya nggak melakukan survei. Saya nggak melakukan survei. Jadi saya masih menunggu laporan survei-survei dari teman-teman yang ya terutama dulu pernah sama-sama di Lembaga Survei Indonesia. Kenapa teman-teman yang pernah sama-sama di Lembaga Survei Indonesia lebih saya perhatikan dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain? Karena metodologi untuk samplingnya itu kurang lebih sama ya, karena kita dulu kan sama-sama dan kita menemukan bahwa metode sampling yang kita pernah pakai itu bisa diandalkan. Karena itu ya metodologi samplingnya kurang lebih sama begitu. Yang kedua, teman-teman yang memang sudah bersama-sama atau kemudian walaupun sudah berbeda lembaga, pengalamannya dalam Pilpres sudah cukup lama dan dalam Pilpres tersebut mereka membuktikan bahwa hasilnya itu cukup akurat lah gitu. Jadi kalau dikembalikan kepada hasil survei, tentu saja kita harus berbicara lembaga yang mana. Nah, kalau yang saya jadikan patokan pada hari ini, ada peluang nih Bang, bahwa minggu depan hari Rabu ada ILC nggak Bang? Malam-malam setelah habis coblosan. Setelah pencoblosan ada dialog lain, tapi bukan ILC. Bukan ini Bang ya. Oke, jadi ini adalah diskusi terakhir ILC sebelum coblosan ya. Nah, kalau itu patokannya, ada peluang untuk bisa terjadi sekali putaran. Nah, berapa angkanya saya kira nanti kita harus kembali kepada lembaga-lembaga yang pada saat-saat terakhir nanti akan mengeluarkan rilisnya. Nah, kalau patokannya adalah tahun 2009, di mana kemudian misalnya Indobarometer waktu itu dari hasil survei menuju hasil akhir itu turun sekitar 3%, maka pasangan Prabowo Gibran ini kalau mau memenangkan sekali putaran, hemat saya surveinya harus mencapai angka sekitar 54 atau 55. Sehingga kalau misalnya nanti turun 3%, kalau 54 turun 3% jadi 51, kalau 55 turun 3% jadi 52 gitu. Tetapi
itu tetapi Pilpres 2024 dalam kasus Prabowo Gibran itu trajektorinya berbeda dengan SBY Budiono. Jadi SBY Budiono tahun 2009 sama, itu Pak Kodari. Hah? Saya pikir tidak sama meskipun Iya, saya calonnya lanjutin tiga dulu ya. ini anak presiden. Saya lanjutin nih Bang. Saya lanjutin. Mungkin lebih baik relevansinya dengan gerakan guru besar lah. Oke, jadi ada nggak? saya nanti ke urusannya sana. dengan Saya elektoral? nanti ke sana, Bang. Ini kan masih masih peta terakhir kan menurut hasil survei. Tapi di pendek aja intronya. Ya, jadi gini Bang. Jadi SBY Budiono itu trennya menurun, sementara Prabowo Gibran ini trennya naik gitu. Sehingga bisa jadi misalnya nanti ada survei yang terakhir itu angkanya katakanlah 53, ya kalau memang naik 3% lagi, berarti nanti finishnya angka 56, 57 begitu. Nah menyambung Abang ya, menyambung Gus Jazil soal gerakan dari guru-guru besar. Pertama kalau saya pribadi ya menyambut dengan baik ya, positif ya apa yang disampaikan oleh para guru besar. Kalau pernyataan guru besar yang saya agak ingat itu adalah dari guru besar UI kemarin, Bu Harkristuti Harkrisnowo. Kenapa yang UI yang saya lebih ingat? Karena saya kebetulan seperti Bang Fadli juga alumni di UI. Kami kurang lebih samalah angkatannya, nggak terlalu jauh. Saya di psikologi, beliau di Fakultas Sastra pada waktu itu. Yang isinya ya ASN harus netral, TNI Polri harus netral. Saya kira ya bagus lah itu ya. Termasuk hari ini misalnya Pak Jokowi juga menyatakan hal yang sama. Walaupun dalam konteks Pak Jokowi pernyataan kalau nggak salah tadi pagi ditambahkan BIN juga ya kalau nggak salah ya ditambahin gitu. Jadi ada TNI, Polri, BIN begitu ditambahkan tadi. Jadi menurut saya itu bagus. Nah kalau kita bicara dampak dari guru besar ini dan pernyataannya kepada masyarakat atau kepada elektoral, nah mungkin di sana saya punya catatan. Catatan ini saya kutip pakai guru besar yang lain juga, namanya Fedi Hadis. Dalam sebuah wawancara, Fedi Hadis itu mengatakan begini, guru besar atau kalangan intelektual di Indonesia itu punya problem dengan jaringan ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengaruh pemikiran atau opini, ya apakah misalnya tembus atau tidak kepada masyarakat luas, dan yang dimaksud dengan masyarakat luas itu adalah masyarakat menengah ke bawah di seluruh wilayah Indonesia, memang ada kesulitan. Kenapa? Karena yang punya jaringan sampai ke bawah itu praktis pada hari ini saya lihat ya, itu partai politik dan organisasi kemasyarakatan ya, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Nahdlatul Ulama, PKB, ya Muhammadiyah, ya itu adalah organisasi yang punya penetrasi dan punya jaringan sampai ke bawah. Nah organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok seperti guru besar dan kampus ini tidak punya jaringan seperti itu dan karena itulah kemudian. Maaf Bang, kenapa kita tidak memperdebatkan apa yang disampaikan guru besar itu? Saya nggak perlu memperdebatkan karena buat saya sepakat dengan yang disampaikan guru besar. Kenapa paksa saya untuk mendebat mereka kalau saya setuju dengan pernyataan itu? Abang coba mematahkan bahwa pernyataan mereka tidak punya dampak elektoral. Sebenarnya masalah kita tidak di situ. Benar nggak pernyataannya? Bukan soal dampak elektoralnya. Saya setuju. Nah, kalau benar ya bilang guru benar. besar. Gitu loh. Jangan kemudian kita rendahkan nilai pernyataannya dan katakan. Saya nggak merendahkan. Ini kan analisa. Bukan. Gini Bang. Gini Bang. Ada yang mengatakan guru besar ini partisan. Oke, Abang tidak mengatakan partisan, tapi Abang mengatakan mau ngomong apapun mereka tidak akan punya dampak elektoral. Problemnya bukan dampak elektoral karena mereka bukan partai politik. Problemnya adalah mereka guru besar. Nilai kebenarannya benar nggak? Itu dong yang harusnya kita bahas di sini. Bukan dampak elektoral dari pernyataan mereka. Jadi gini, sebagai guru besar, mereka bicara, ya bicara saja. Tanpa harus peduli dampak elektoralnya apa. Nggak ada kepentingan mereka terhadap dampak elektoral. Kepentingan mereka menyuarakan kebenaran dari apa pengetahuan dan ilmu keilmuan yang mereka miliki. Diskusi kita bahas, ini Bang. Temanya tentang pemilu loh. Dan pembahasan itu pasti terkait dengan soal pemilu juga. Karena dari tadi juga disampaikan bahwa bagaimana pembahasan dari guru besar ini bisa tembus ke masyarakat, bisa tembus ke partai politik. Kan tadi di pembahasannya begitu. Kenapa kalau saya bahas soal yang sama kemudian menjadi salah atau nggak boleh? Bukan nggak boleh, tapi maksudku gini. Jangan kemudian mereka ditarik seolah-olah
pernyataannya nggak punya arti. Oke, poin kedua. Kenapa? Poin kedua. Karena tidak punya dampak Poin elektoral. kedua, Bang Adian. Tapi Ya. apapun itu saat ini menurut media sudah ada 214 perguruan tinggi dengan sikap yang sama. Kalau mau kalian remehkan dengan menyatakan bahwa tidak punya dampak elektoral, itu persoalan lain. Itu analisa. Ini sama aja tapi dengan bagaimanapun juga apa yang mereka katakan sudah menjadi kebenaran jadi dari gini, 214 Cip, ini perguruan tinggi sama dan guru dengan besarnya. berbagai macam. Saya melihat pernyataan guru besar ini sama dengan saya melihat isu-isu yang lain. Sebagai orang survei itu kami biasa kok. Isu yang lagi Piala Dunia, bicara Mahkamah Konstitusi Bang, dan maaf, Bang, keputusannya. ya. Maaf, Bang. Kami Ini survei sama persis ketika isu itu sebentar, ini tingkat sejarah, Bang, ya. pengenalannya, sama pengetahuan masyarakat persis bisa sangat ketika bervariasi. orang ramai-ramai menertawakan ibu-ibu yang memegang susu di Bundaran HI 26 Beda, tahun Chief. yang lalu. Beda. Sama. Beda. Sama. Anda anak mereka komunis. tidak punya dampak. Mereka tidak punya lupa akibat. tanggal. Tidak. Pemilu tahun 97 pada bulan Mei, ya. Krismon dimulai pada awalnya bulan Juli. Jadi hasil pemilu tahun 97 tidak ada kaitannya dengan krisis moneter dan yang lain-lain. Karena krisis moneter terjadi setelah itu. Bang. Dan Yang kita aku kalau bicara sampaikan pengaruh adalah, dari guru dulu, besar yang lain, itu dulu tergantung semua situasi dan semua kondisi masyarakat. kekuasaan zaman itu Ya. menertawakan Saya aksi tambahkan lagi, ibu-ibu pada yang waktu itu membagikan ada susu di krisis Bundaran moneter HI. yang Tapi menyebabkan tertawaan krisis ekonomi Adian. pada masyarakat. Itu ada- Sekarang ada tidak ada krisis. krisis ekonomi. Nah, Tidak sekarang mungkin ada dampaknya krisis dianggap sama ekonomi. pada masyarakat. Beda-beda Nggak sekali. mungkin sama dianggap dampaknya Rupiah pada itu masyarakat. terdepresiasi luar biasa. Oke, Rupiah dari 2.300 Kalau begitu, menjadi mari kita 18.000. bicara krisis Beda-beda ekonomi. sekali. 9798 krisis ekonomi bermuara pada krisis politik atau krisis politik bermuara pada krisis ekonomi? Krisis moneter dulu. Tidak Terjadi di dong. Thailand. Ya, ini dengar dulu nih ilmiah. Sama-sama ayo Ya. kita debatkan. 2 Juli terjadi krisis di Thailand. Merambat ke, tahu nggak penyebab krisis apa? Mata uang baht. Ya, kenapa? Lalu merembet ke Indonesia. Iya, merembet ke Indonesia. Oke, Tahu nggak kenapa? Nggak, Thailand selesai berapa bulan? Bukan, dengar dulu. Itu ada utang dari seluruh jangka negara panjang. Asia yang terdampak krisis ekonomi jangka itu panjang cuma satu yang dipakai- terjadi pergantian kekuasaan Indonesia. Dan yang lain itu tidak ada ada. peran- Artinya ada bahwa peran IMF. Enggak dong, ada Ada. krisis politik yang terjadi tahun Enggak. 97 yang kemudian bermuara pada krisis ekonomi. Ada peran IMF yang salah, Ketika beda treatment. investor Ya, ya, tidak ya. berani Beda menanamkan treatment. uangnya, Jauh-jauh. berlomba Jangan lari, melebar. itu menciptakan Jadi goncangan. nggak ada kaitannya dengan Beda. sekarang. Beda jauh dengan Yang keadaan gua sekarang kutip- lebih jauh. Hari Yang ini gua aja. kutip adalah Kalau semua ngomong, apakah kemudian publik nggak tahu. sikap Bukan. yang sama disampaikan Kalau terhadap kita mau guru besar bicara ini sejarah itu, juga sama seperti Saya yang ditawarkan menulis, orang terhadap ibu saya menulis itu. tesis juga tentang itu. Saya kira cukup. Iya. Pemirsa. Udah dong.